I've been looking for you now and then. Someone just like you, who can make me feel the way you do. Cause if I'm the ocean, you're the rain. We only need each other, baby, you know we're the same. Let's run away. All I need is you, now and always. You and me, we don't need no one else than each other. You and me, we could run away. You and me together, baby, we don't gotta stay. Let's lose our minds. We could go crazy and leave it all behind. It could be glorious, 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 glorious. It could be glorious, 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 glorious. Say what you feel. I don't even know if this is real. How can you like me? You're as close to perfect as anyone can be. You and me, we don't need no one else than each other. You and me. We could run away. You and me together, baby, we don't gotta stay. We don't have to stay. Let's lose our minds. We could go crazy and leave it all behind. It could be glorious, glorious. Ini belum tahu ya kenapa dipanggil di sini ya. Ini kan pas di kelas, saya lihat Zi mukul mejanya si Raptor. Jadi saya mau nanya kenapa Zi kok pukul mejanya Raptor gitu. Zi kesadaran sering nyontek ngaji. Nyontek apanya? Nyontek PR Zi, tugas-tugas Zi. Gitu. Jadi karena itu Zi tadi mukul mejanya si Raptor. Jadi Ustazah tahu memang kita kalau udah bekerja keras kan, ya kan, kesal kalau ada orangnya, terus menurut Zi, kalau misalnya ada nggak cara lain gitu, cara lain yang bisa dilakukan selain Zi melakukan yang Zi lakukan tadi? Zi bicara yang baik-baik, dinasihati, ditegur. Gitu. Apakah udah Zi lakukan gitu? Udah saja, cuman dia nggak mau dengar. Nggak mau dengar dia. Jadi gimana menurut Zi caranya lagi supaya Rapkur bisa tidak menyontek Zi lagi gitu? Menurut Zi gimana? Kalau menurut Zi yang sebaiknya menjaga tugas Zi. Oh gitu ya, jaga. Gimana kalau menurut Ustazah kasih apa ya? Ustazah kasih tawaran. Menurut Zi kan tadi kan si Rapkur kan nyontek tugas-tugas Zi, mungkin si Rapkur tidak paham dengan apa yang diberikan oleh guru, jadi dia maunya menyontek gitu karena dia nggak ngerti gitu. Gimana kalau Zi bantu Rapkur? Bisa nggak? Jadi bukan kita marah, ya kan? Betul. Menurut Zi kalau kita marah itu
itu termasuk melanggar keyakinan zina, nilai zina kalau kita marah sampai membuka mejanya. Itu salah atau benar? Salah ya. Jadi kalau kita itu salah, baiknya melakukan apa tadi? Ditawarkan. Ditegur secara baik-baik dan mengajarkan takwa. Mengajarkan takwa. Jadi kita bisa saling membantu ya kan? Di situ ada nilai saling membantunya sih, nilai gotong royongnya. Jadi sebagai teman kita juga harus saling membantu teman yang tidak bisa, ya kan? Jangan hanya untuk kita saja. Jadi kalau misalnya ilmu itu ditransfer ke yang teman yang lain, ilmunya itu bukan berkurang, tapi malah jadi bertambah. Jadi itu saya mau berharap jadi sadar, kan? Sadar kalau yang dilakukan tadi itu kurang tepat, ya kan? Terus dia apa lagi? Udah, nanti minta maaf sama si Ratu, terus ya dibantu, ya kan? Sudah bisa? Sudah selesai? Tidak ada rasa lain lagi yang ingin disampaikan? Ya, sudah tenang ya? Sudah tahu ya cara menyelesaikannya ya? Terima kasih ya, Di. Oke, pulang. Jangan ngaji orang tua saya tak? Oh juga. Ya udah. Kenapa kamu ikut Kemarin ni aja. Juga dia lah. Terus sampai kelahiran Dia sakit hati lah. Biasanya hari ni dah ya. memang mempertahankan betul. Ketika ada orang tapi cara bisa nggak kita melakukan mempertahankan diri ini dengan cara yang misalnya kayak tadi kan orang tuanya diejek, nah jadi orang tuanya diejek, apa yang harus dilakukan? Nah kalau menurut kan jadi orang tua itu benar atau salah? Nama bercanda. Ya, makanya kenapa itu kalau kamu membuat yang bercanda Dia saya ngejek awak itu dah cuma ngejek apa bapak dia lah. Dia saya bawa yang lain lah. Dia dibawa yang lain. tidak dihargai, dihina gitu semuanya gitu. Jadi kalau menghina itu maksudnya menurut kalian baik gitu. Jadi kalau menghina itu apa? Tidak baik bukan? Ya. Kalau kamu menghina atau menghina perlakuan kamu sebagai tadi kamu, ini kalian ini sama-sama salah kan? Kemarin Hafiz yang menginjak sebenarnya. Nah, jadi putra balas dendam itu istilahnya, ya. Balas lagi ngejek ya. Jadi sama-sama marah, ya kan? Sama-sama kesal. Nah, ya, sama-sama kesal. Terus, nah itu termasuk menghina itu melanggar aturan atau keyakinan nggak dari kalian? Melanggar nilai-nilai diri kalian nggak? Menghina, mengejek. Melanggar. Jadi kalau misalnya kalian melanggar seperti itu, kalian sadar nggak itu sebuah kesalahan? Jadi kalau kesalahan itu apa yang harus kalian lakukan? Refleksi. Jadi untuk selanjutnya bagaimana? Damai. Walaupun itu bercanda, ya tidak ada lagi nilai kehidupan orang tua, ya bisa seperti itu. Ya, jadi sekarang kan udah terjadi ini, kalian saling-saling mengejek, saling-saling memukul, saling-saling marah. Nah sekarang apa yang harus kalian lakukan?
sama-sama apa? Sama-sama minta maaf. Ya karena sama-sama apa? Maaf. Karena kalian sudah bersalah kan? Jadi sama-sama saling minta Maaf. harus minta maaf dengan seperti apa? Bersalaman saja. Dan tulus. Dengan apa? Betul-betul dengan tulus, ya kan? Dari hati yang terdalam. Selanjutnya apa? Setelah kamu minta maaf, apa yang akan kamu lakukan? Itu enggak. Hah? Setelah minta maaf apa lagi? Enggak, jadi ada lagi. Ya, tidak akan menyebut nama orang tua. Karena itu menurut sebagian orang menyebut nama orang tua itu juga sama artinya menghina, ya kan? Kalian merasa seperti itu? Merasa tidak dihargai, ya kan? Merasa tidak dihargai orang tuanya karena diejek-ejek, saya tidak perlu. Walaupun bercak, Enggak. bisa seperti itu. Bisa. Nah, sekarang kalian saling apa nih? Boleh guys. Ya boleh. Aku minta maaf ya, Bang. Minta maaf itu seperti apa? Yang betul, yang lebih akrab. Coba, lakukan lagi. Minta maaf juga buat. Ya, oke ya. Bisa ya. Salah. Selanjutnya kita jangan lagi saling menghina. Itu bukanlah nilai yang baik dari diri kalian. Dan itu pasti lebih baik dari kalian bisa saling menghargai orang lain. Oke? Bisa ya? Terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Mau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu karena adanya ketidaknyamanan kita. Untuk menghindari ketidaknyamanan karena takut dihukum gitu. Ada ketidaknyamanannya untuk menghindari ketidaknyamanan sebenarnya. Ya. Ini motivasi ini bersifatnya eksternal karena dari luar. Ya. Yang kedua itu motivasi manusia itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu karena mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini juga sifatnya eksternal. Nah yang ketiga ini levelnya yang paling tinggi. Ini level pertama itu karena kita takut hukuman. Yang kedua karena kita ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu level yang kedua. Nah level yang ketiga ini yang paling tinggi dari motivasi dari seorang manusia, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi memang dari dalam, memang karena kita ingin, ada kesadaran karena kita ingin, karena kita menghargai diri kita sendiri, karena kita percaya akan nilai-nilai dari dalam diri kita. Nah ini bersifatnya internal, memang dari dasar dalam diri kita. Nah inilah harapan kita kepada peserta didik kita. Yang ketiga ini,
berharap dia itu melakukan sesuatu bukan karena takut hukuman, bukan karena dapat penghargaan, tapi memang atas kesadaran dirinya sendiri, bukan karena faktor eksternal. Ya, bertanya Bu, instruktur, bagaimana cara kita membentuk siswa sehingga mereka memiliki kesadaran di motivasi yang ketiga ini? Ya inilah kita akan lanjutkan nanti. Ada selanjutnya apa yang Kita penasaran gitu.